Selamat malam dan salam buat Bapak Ibu-Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih dimungkinkan untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual. Di mana keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini adalah keluarga Martin T. Lantang dan Frans Lantang dan keluarga Nyonya Hendrika Rompa Asa. Untuk itu mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan yang berada di rumah, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penyembahan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari PKJ 17 ayat 1, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarlah namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya. Sampai selamanya, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Dari Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilan Kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Kita akan mengaminkan pembacaan Mazmur. Kita akan menyanyi dari PKJ 117, ada yang tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus
yang jadi junjunganku, Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Mari, keluarga yang dikasihi Tuhan dan segenap umat Tuhan yang setia dalam penyembahan bersama, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita memohon kekuatan kepada-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sampai hari ini. Kami boleh menjalani hidup semua karena Tuhan. Terlebih dimungkinkan untuk saling bertemu satu dengan yang lain, dalam satu ikatan penyembahan memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Bersama-sama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Martin Lantang, Frans Lantang, dan juga keluarga Ibu Enrika Rompa Asa. Kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Bacaan kita yang kedua pada hari Minggu kemarin. Firman Tuhan demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah perjanjian itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun
dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah setiap yang mendengar, merenungkan dan yang melakukannya. Amin. Tema kita masih tema mingguan, pengakuan yang utuh. Keluarga yang saya kasihi di dalam Tuhan dan segenap warga jemaat yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Salam sehat dan salam damai sejahtera bagi kamu semua. Saudara-saudaraku, pengalaman hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, tidak menjamin bahwa kita akan mudah mencapai tujuan hidup. Sekali lagi, pengalaman kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak menjamin bahwa dengan itu kita akan mudah mencapai tujuan hidup kita semua. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab dalam kenyataannya, hidup kita akan terus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Banyak hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita, dan ketika kita harus menghadapinya, kita harus mengerahkan semua potensi kita. Syukur-syukur kalau kita dapat menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Mengapa hal itu terjadi? Dan bahkan ada di antara kita bertanya, kalau begitu apa artinya kita percaya kepada Tuhan jikalau hidup kita bermasalah? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, persoalan kita masih di bumi, itu selalu saya katakan. Kalau kita tidak mau bermasalah dengan hidup, maka hanya satu cara, yakni kita meninggalkan kehidupan duniawi dan hidup di dalam kekekalan. Artinya soal segala beban, derita kehidupan, hal itu hanya mungkin menjauh daripada kita jikalau kita sudah beristirahat dari segala perjuangan duniawi. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bergerak, selama kita masih menjejakkan kaki di bumi ini, tantangan, persoalan, pergumulan hidup tetap menjadi sebuah realita. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hari esok yang akan kita jalani adalah hari yang cerah. Tidak. Terkadang hari esok menjadi hari yang sangat sulit bagi kita untuk menghadapi kehidupan. Lalu apa yang dijanjikan Tuhan? Yang dijanjikan Tuhan adalah penyertaannya. Aku menyertai kamu. Nah, terhadap janji inilah Abraham percaya.
Sesungguhnya Abraham mempunyai dasar untuk tidak mengikuti panggilan Tuhan. Sebab hidupnya sudah tenang, hidupnya sudah tentram, hidupnya sudah damai. Hidup bersama dengan kaumnya, hidup bersama dengan orang tuanya, menikmati segala kelimpahan. Sebab Abraham adalah orang yang terpandang dan ia kaya raya. Apa yang akan dikasusain? Nah, sangat raya. Semuanya tersedia, semuanya siap. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya, Abraham lalu merespon firman itu. Sebab di balik firman itu ada janji. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Realita kehidupan Abraham bersama dengan Sarah. Kita semua tahu ia tidak mempunyai anak. Dan itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri baginya. Ketika panggilan Tuhan datang kepada Abraham, usianya sudah mencapai 75 tahun. Ia dipanggil keluar dari Ur untuk pergi ke suatu tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Ia mengikuti panggilan itu. Ia berjalan melintasi padang gurun yang gersang. Ia harus jatuh bangun di dalam menata hidupnya bersama dengan orang-orangnya. Ia harus menghadapi kekuatan bangsa-bangsa. Dan ia harus berjuang untuk mengelola tanah di mana ia ada. Di mana ia berhenti. Ia harus mengelola tanah di situ dan menikmati hasil dari apa yang ia kerjakan. Lama ia menanti. Rasanya janji Tuhan tidak tercapai. Rasanya janji Tuhan tidak diwujudkan. Sehingga ia mulai khawatir ketika firman Tuhan kembali datang kepadanya. Abraham, jangan bimbang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lalu ia berkata, Tuhan, bukankah hambaku akan menjadi kuasa atas semua harta bendaku karena aku tidak mempunyai anak? Secara tidak langsung ia berkata, Tuhan, gimana aku menjadi bangsa yang besar? Anak saja tidak kupunya, sehingga seorang hambaku akan menguasai semua aset yang ada ini. Selesai. Cerita Abraham akan berhenti di situ. Tetapi Tuhan meneguhkan kembali janjinya, tidak. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan karena itu lewat kitab Roma yang kita baca ini, Abraham harus dibaharui kehidupannya. Itulah sebabnya ia diganti namanya dari Abram menjadi Abraham, dan Sarai istrinya berubah menjadi Sarah. Ia harus menjalani sebuah kehidupan yang baru, yang secara total harus ia laksanakan, yakni ketaatan penuh pada janji itu. Sehingga penggambaran Paulus dalam kitab ini sangat indah. Sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, namun ia tetap berharap juga. Sebab apa? Usianya telah mendekati 100 tahun. Jadi bayangkan, usia 75 ia dipanggil, 25 tahun ia terus berjalan menanti pemenuhan janji itu.
Dan sekarang ia hampir 100 tahun. Lebih daripada itu, rahim Sarah sudah tertutup. Adalah sebuah kemustahilan untuk menjadi bangsa yang besar. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, namun ia berharap juga, sebab ia percaya apa yang Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bertolak dari perjalanan hidup Abraham, kita mau belajar bahwa perjalanan hidup kita itu tidak mudah. Tetapi yang dituntut dari perjalanan itu adalah ketaatan penuh kepada janji Allah. Ketaatan penuh pada firman Tuhan. Sebab hanya dengan demikian Tuhan akan mewujudkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Jikalau kita merenung-renungkan bapa-bapa atau tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, kita akan berjumpa sebuah kehidupan yang indah dari sejak semula. Tiba-tiba dalam perjalanan selanjutnya harus jatuh pada titik yang paling rendah, yakni Ayub. Coba kita bayangkan, ia sudah ada di puncak. Tiba-tiba semua hal yang ada padanya dirampas, diambil secara tiba-tiba. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali napas kehidupan. Tetapi dalam kenyataan yang memahitkan kehidupannya, Ayub tetap taat pada apa yang Tuhan kehendaki. Ia tidak menyangkali Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengubah kehidupannya jauh lebih baik daripada kehidupan kemarin. Karena itu saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, sangat dituntut daripada kita pengakuan yang utuh bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku, Tuhan yang berkuasa atas masa depanku, Tuhan yang berkuasa atas rumah tanggaku. Tentulah Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hidupku, rumah tanggaku, pekerjaanku, sehingga aku harus jatuh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa? Ketika kita taat, ada ruang yang kita buka bagi kuasa Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan demi hidup dan masa depan kita. Kiranya firman ini meneguhkan kekasih-kekasih kita, baik itu keluarga Bapak Martin Lantang, keluarga Franz Lantang, pun keluarga Enrika Asah. Di dalam menjalani hidup, mari kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Ada gumul, ada persoalan, jangan takut, jangan khawatir, tetap kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam akta persembahan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Bilangan 18 ayat 29 berkata, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari PKJ 203 ayat 1 dan 2, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah
berlimpah-limpah. Kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan menopang kehidupan kita bersama, terlebih bagi keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan karuniakan bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, Bapak Martin Lantang, Bapak Frans Lantang, dan Ibu Enrika Assa. Biarlah firman-Mu yang sudah terdengar di tengah-tengah kami bersama akan meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami. Memang dalam menjalani hidup di tengah dunia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kami akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Tetapi ada satu janji Tuhan yang pasti, yakni penyertaan-Mu. Bahwa dalam persoalan apapun, dalam masalah apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami secara khusus, Bapak Martin Lantang bersama dengan istri yang sekarang ini ada di Tanah Toraja. Engkau tahu betapa besar harapan dan kerinduan kedua kekasih kami, orang tua kami, di dalam menjalani hidup, yakni Tuhan akan memulihkan mereka dari kelemahan yang sedang mereka derita. Karena itu teguhkan dan kuatkan iman dan pengharapan kedua kekasih kami, Bapak Martin Lantang bersama dengan istri, agar mereka tetap kuat berpengharapan kepadamu dan tetap percaya pada janji-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap persoalan, dan Tuhan yang selalu setia untuk memberikan segala hal yang diperlukan oleh setiap orang yang berharap kepadamu. Karena itu harapan kedua orang tua kekasih kami, Tuhan yang akan wujudkan dengan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga melalui semua itu boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan, terlebih dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak cucu, dan sidang jemaat Tuhan di Jemaat Masaleh. Hamba berdoa untuk anak-anak karunia Tuhan, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Hamba berdoa untuk Bapak Pelin dalam pekerjaannya di Parepare. Tuhan berkati, beri hikmat dan akal budi, kekuatan dan kesehatan, sehingga ia dapat mengangkat tugas pekerjaannya dengan baik, memberkati rumah tangganya, memberkati istri dan anak-anak karunia-Mu. Pun demikian buat Yuli dalam pekerjaannya di Surabaya. Mari Tuhan Engkau jaga, lindungi, pelihara dia di sana. Kiranya kasih dan rahmat-Mu akan terus melingkupi hidupnya dan Engkau yang dimuliakan. Hamba berdoa untuk Bapak Rafael dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya. Kasih Tuhan akan dinyatakan dalam segala harapan kerinduan ke depan, sehingga ia terus mendapatkan yang terbaik dari apa yang ia kerjakan. Pun demikian rumah tangganya Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk Bapak Alicia bersama dengan Mama Alicia dalam pelayanan serta kehidupan rumah tangga di Timika. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan hamba-Mu sekeluarga, melindungi dan menyertai mereka. Teristimewa Bapak Alicia dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, Tuhan kiranya memberkati. Hamba berdoa secara khusus buat kekasih kami, Bapak Frans Lantang dalam pekerjaannya.
biarlah Tuhan yang akan mengaruniakan kuat dan sehat badani kepadanya. Hamba bersyukur bersama dengan semua umat-Mu, karena Tuhan berkenan untuk memakai dia selaku teman sepelayanan di tengah-tengah jemaat Masale sebagai seorang diaken. Mari Tuhan perlengkapi dia dengan roh hikmat dan kearifan-Mu, sehingga ia dapat mengangkat tanggung jawab pelayanan itu dengan penuh sukacita. Memberkati dia dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pergumulannya bersama dengan istri kekasih. Kiranya Tuhan yang akan beri jawab, sebab sudah sekian lama mereka membangun kehidupan rumah tangga, namun sampai saat ini mereka belum dikaruniai seorang anak. Karena itu Tuhan, kami letakkan pengharapan kekasih kami bersama dengan istri. Kiranya Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan sendiri yang akan mewujudkan harapan mereka berdua. Sama seperti Tuhan telah mewujudkan harapan Abraham bersama dengan Sarah. Tuhan telah mewujudkan harapan Hana. Dan masih begitu banyak mereka yang mandul dalam kisah Alkitab. Namun Tuhan memberikan karunia anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah yang kami harapkan, sebab kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Dan ketika Tuhan membuka jalan kepada kedua kekasih kami, maka pada waktunya mereka akan menyambut kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk cucu-cucu dalam tumbuh kembangnya mereka, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Timika. Kasih, kebaikan, rahmat Tuhan untuk hidup dan masa depan mereka, kiranya Tuhan yang akan mewujudkan. Berdoa untuk Malindo dalam keseharian di Kampung Polewali, Bapak Jiji dalam pekerjaannya di Malaysia dan kehidupan rumah tangganya, biarlah Tuhan yang akan hadir dalam setiap perjuangan hidup mereka masing-masing. Pun demikian, nenek orang tua dalam masa tua di kampung, Tuhan yang akan topang, Tuhan yang akan teguhkan. Biarlah di dalam menjalani hidup masa tuanya, ia senantiasa bersuka cita menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Demikian juga seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Ibu Enrika Rompa Asa. Tuhan, Engkau tahu tanggung jawab kekasih kami sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Biarlah tangan Tuhan yang akan menopang hidupnya, menuntun dia, mengaruniakan hikmat dan kearifan, sehingga ia dimampukan untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu dalam roh takut akan Tuhan. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, sebab pada tanggal 28 Februari yang lalu, Tuhan karuniakan pertambahan usia, sehingga ia boleh genap berusia 71 tahun. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu untuk kehidupan kekasih kami, dan pertambahan usia ini kiranya meneguhkan iman dan pengharapannya, bahwa Tuhan baik dalam hidupnya, dan Tuhan akan mewujudkan harapan-harapannya. Hamba berdoa untuk Papa dan Mama Jojo yang ada di Jakarta, kiranya kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan, bersama dengan kedua anak kekasih Jojo dan Rahel, dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan mereka. Hamba berdoa buat Papa Alin di Jakarta, Mama Alin bersama dengan anak Alin dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mari Tuhan memberkati kekasih kami rumah tangga, Papa dan Mama Alin, sehingga mereka boleh menikmati sukacita di dalam menjalani hidup. Cucu kekasih boleh bertumbuh berkembang dalam pengawalan Tuhan sendiri, sehingga hidup dan masa depannya tidak sia-sia. Hamba berdoa untuk Papa Clairin yang ada di Kalimantan bersama dengan istri, Mama Clairin, dan biarlah kasih Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, bersama dengan anak Clairin dan Catherine. Tuhan kiranya menopang anak-anak karuniamu, cucu-cucu karuniamu dalam kasih dan rahmat, sehingga hidup dan masa depan mereka tidak sia-sia. Hamba berdoa untuk Yonas di Kalimantan dalam pekerjaannya. Teristimewa untuk rencana Yonas bersama dengan Nova
yang akan melangsungkan pernikahan jikalau Tuhan berkenan pada bulan Juli yang akan datang. Mari Tuhan jaga pelihara kedua kekasih kami, Jonas dan Nova, sehingga mereka tetap kuat, sehat menjalani hidup. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit sekalipun, sehingga tiba waktunya di mana mereka boleh memperhadapkan niat suci mereka sebagai satu keluarga kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, hamba berdoa kiranya kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Masale, dan setiap anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Diberkatilah hidup mereka dalam rumah tangga, diberkatilah dalam keseharian tugas dan pekerjaan, diberkatilah kehidupan anak-anak cucu mereka, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Diberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah kasih Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak takut dan khawatir karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kebersamaan ini kami telah membawa korban syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan umat-Mu, dan boleh ditata kelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Yang masih ada pada umat-Mu Tuhan berkati, dan ajarilah kami senantiasa bersyukur atas setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami pun berdoa syafaat untuk kekasih kami Indra Bala yang akan menghadapi ujian penjenjangan karir. Mari Tuhan persiapkan kekasih kami, buka jalan baginya sehingga ia boleh sukses dan karirnya semakin menanjak, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebersamaan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Meti Timang dalam hidup dan pelayanannya bersama dengan suami, anak kekasih Esar. Tuhan berkati dalam meraih hidup dan masa depannya. Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Pun demikian Pina, Cali dan Nando dalam kebersamaan mengangkat tanggung jawab pelayanan lewat live streaming. Tuhan memberkati hidup mereka. Seluruh majelis gereja-Mu Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, syafaat kami, ucapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita mengangkat Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini,
Terlebih bagi keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman, keluarga Bapak Martin Lantang, keluarga Bapak Frans Lantang, dan keluarga Ibu Enrika Rompa Asa. Tetap jalani hidupmu sekalipun sulit, sekalipun pahit yang ada di hadapan kita. Mari kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Dia, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap persoalan. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian, silakan duduk. Selamat malam dan shalom bagi kamu. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga pada malam ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, khususnya kepada keluarga yang menjadi mimbar pelayanan. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Saudara Cali, Nando, dan Oktavina Lumembang yang sudah membantu dalam pelayanan pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.